Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Halaman 801 Babun fil mutasyabbi'i bima lam yu'ta. Ini seperti biasa, ini penerjemah banyak yang keliru karena mungkin tidak memahami konteks hadis, hanya menerjemahkan secara harfiah. Hadisnya dari Asma radhiyallahu anha qalat ja'at imra'atun ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang istri atau seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia berkata, innali darrah, sungguh aku punya tetangga, darrah teh lain kebutuhan, tetangga dekat yang selalu saling bersaing, tapi saingnya saing sehat. Fahal alayya junahun, apakah saya berdosa an atasyabba'a. Atasyabba'a itu, syibba itu artinya kenyang. Atasyabba'a itu berarti mengenyang-ngenyangkan, berpura-pura kenyang. Dalam konteks yang ditanyakan ini adalah dandan. Kenapa perempuan yang berdandan pura-pura disebut al-mutasyabbi'? Ya karena ada persamaan. Jadi kalau ada ibu-ibu berdandan, dandannya pura-pura, palsu menang nginjem, ya, deka ondangan, cenah gelang nginjem, baju nginjem, ya, tiung nginjem, itu namanya atasyabba'. Boleh tidak? Dosa tidak kalau saya atasyabba', berpura-pura berdandan, berpura-pura kenyang, berpura-pura cukup, memperlihatkan diri cukup padahal tidak, memperlihatkan diri kaya padahal tidak. Min mali zauji, dari harta suamiku, bima lam yu'tini, yang dia tidak berikan kepadaku. Ini apalagi kalau dari harta orang lain. Dari harta suami yang tidak diberikan kepadanya saja, Nabi kemudian bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta, orang yang berpura-pura kenyang, berpura-pura cukup dalam hal dandanan dengan apa yang tidak diberikan kepada dia, baik itu dari suami, ya, baik itu dari orang tua, dari orang-orang dekat. Yung toma diberikan jadi hak milik, ya, bukan diberikan pinjaman. Kala bisi thawbai zurin, seperti orang yang memakai dua pakaian dosa. Kan pakaian rata-rata duanya luhur jeung handap. Zur itu dosa atau kebohongan, ya. Jadi perempuan yang berdandan dengan dandanan palsu, menang nginjem yang dia tidak miliki, itu statusnya zur. Zur teh kan dosa besarnya, mun ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur. Nabi sampai berulang kali, perhatikan, semua yang bohong itu adalah dosa. Hadis ini menggambarkan bahwa tabiat ibu-ibu itu ingin berdandan lebih meski dengan yang tidak dimiliki.
ya. Jadi lamun ayeuna usum nu dararan dan bari menang nginjem ka salon ya, segala diinjem ti salon teh, maka itu berarti termasuk al-mutasyabbi' bima lam yu'ta, terkecuali kalau memang akadnya adalah sewa ya, dan sudah lumrah kan mun pernikahan ada sewa kan ibarat membeli tapi dalam waktu tertentu. Dan ini semuanya untuk pamer ke tetangga. Jadi zaman Nabi kan zaman jahiliyah ya, bekas zaman jahiliyah. Adat-adat jahiliyah kadang masih ada. Ibu-ibu ingin berdandan karena ingin memperlihatkan ke tetangga, tapi dengan harta, dengan baju yang dia tidak miliki, maka ini hukumnya dosa ya. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa harta suami dan harta istri itu dipisah, dan ini sering saya tegaskan ya dalam berbagai forum, terutama nanti dalam kaitan waris. Bedakan dulu mana harta suami dan mana harta istri. Kalau ndak ngabangun keduaannya sok sing puguh YT 50-50 atau 60-40 ya, 60-40, 70-30. Dari sekarang harus jelas. Acan ada ieu mah usaha si ibunya, berarti nu si ibu ya. Kenapa? Karena hukumnya kalau kemudian istri memakai sesuatu yang tidak diberikan suami dan itu al-mutasyabbi, untuk lebay-lebayan saja ya, untuk berdandan palsu, hukumnya dosa. Maka istri itu harus berdandan dengan harta yang diberikan oleh suami kepadanya saja. Kalau dia sembunyi-sembunyi ngambil dari suami, maka itu dosa. Terkecuali kalau konteksnya suaminya syahihun, seperti yang diadukan oleh istri Abu Sufyan. Suami saya mah pelit, tidak memberikan nafkah yang cukup padahal dia kaya. Boleh tidak saya mengambil harta suami seukuran mencukupi kebutuhan saya? Kata Nabi, silakan. Karena yang dosanya berarti suami. Nah, konteks hadis ini al-mutasyabbi', dia sudah diberi cukup tapi ingin lebay, ingin memperlebih-lebihkan dandanan, maka yang seperti ini haram ya. Nah, ini sekali lagi bapak-bapak di sini termasuk juga ibu-ibu dimanapun berada harus jelas mana harta suami, mana harta istri ya. Kalau cenah imah harta milik berdua ya, kalau begitu berarti milik berdua ya, dan tetap saja ya harus jelas mana yang boleh dipakai, mana yang tidak boleh dipakai. Kalau misalkan semuanya harta istri ya itu lebih jelas ya. Semua yang diberikan suami ke istri itu harus jelas. Itu HP ya, menitip, menyimpankan atau memberi, itu harus jelas ya. Terutama nanti pas pembagian waris. Kalau misalkan ini mah harta milik berdua, berarti 50-50 ya. Cuma banyak kasus kan istri yang sebetulnya berusahanya, dah suami saya mah cenah pensiunan, dari pensiunan saja saya yang berusaha keras, ini punya usaha rental mobil dan sebagainya, ya berarti itu harta ibu. Nggak ada langsung gono gini 50-50, 50-50. Nah, ini yang harus jelas. Berikutnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahlin nar, ada dua golongan dari penghuni neraka, lam arahuma, yang aku tidak pernah melihat keduanya. Yang pertama, qaumun ma'hum siyat ka'adnabil baqar,
satu kaum yang mereka memiliki pecut cemeti seperti ekor sapi, yadribuna bihan nas, mereka memukul orang-orang dengan pecut itu. Jadi Nabi nggak pernah melihat lelaki yang kejam yang memukul orang lain dengan pecutnya, dengan cemetinya. Tapi kalau sekarang mungkin banyak ya yang disebut KDRT ya, salaki nyiksa istri atau sebaliknya ya. Banyak kasus kan suami dibunuh oleh orang suruhan istri ya, itu juga sama masuk ke sini. Termasuk dikiaskan ini berarti lelaki-lelaki yang kejam, yang kasar, yang mudah menyiksa meski tidak dengan pecut. Baik itu menyiksa istrinya, menyiksa anaknya, atau menyiksa siapapun bawahannya, ya karyawannya. Nah itu dulu zaman Nabi nggak pernah melihat. Kalau zaman Nabi biasanya jahiliyah menyiksa hamba sahayanya meski tidak dengan cemeti. Ini mereka pasti masuk neraka. Yang kedua, wanisaun kasiyatun, perempuan-perempuan yang berpakaian, ariyatun tapi telanjang, mumilatun melenggak-lenggokkan, mailatun dan berlenggak-lenggok, ru'usuhunna kepala mereka ka'asnimatil bukhtil mailah, seperti punuk unta yang berlenggak-lenggok ya. Unta kan ada punuknya. Nya orang pernah numpak kuda kan ya, numpak gajah, numpak unta kikituan. Bergoyang-goyang. Jadi ini perempuan yang berjalannya sengaja digoyang-goyang. Untuk apa? Untuk menarik perhatian. Bahkan disebutkan di sini berpakaian tapi telanjang. Apa yang dimaksud berpakaian tapi telanjang? Ada dua. Satu, dia berpakaian menutup sebagian aurat dan sebagiannya lagi tidak tertutup. Mun ayeuna mah di orang ibu-ibu nu tara di tiung, dah pasti itu membuka sebagian auratnya. Ini calon penghuni neraka ini, ya. Matak ibu-ibu naon deui sih alasannya? Kan cuma untuk suami, bukan untuk orang lain. Ya sudah, aurat itu diperlihatkan nanti buat suami saja, jangan keluar ditarariung. Geus usum ya nama. Ya, dulu mah anti ditiung, sekarang mus usum. Pejabat, guru, saya ke kantor pemerintahan, di dinas pendidikan, di mana-mana sudah susah mencari ibu-ibu yang tidak berjilbab, minimal menutup semua aurat dulu. Ya, sudah susah. Jadi kalau ada hari ini ibu-ibu nu hese ditiung, ketinggalan zaman tuh. Ya, tidak ikut tren. Ya, bisi alasanna teu ngilu tren. Ya. Artis wae geus loba ditiung, Lesti Kejora ditiung, si Aurel ditiung. Naon deui atuh? Cenah indungna acan atuh diturut nu acan mah. Ya, jadi jangan malu berkerudung sebagai tidak modisnya, siga kolot jiga nini geus teu usum. Si Aurel udah ditiung, Lesti Kejora udah dikerudung, minimal menutup semua aurat. Sada apal cenah meneran we macana Google. Kemudian yang kedua yang dimaksud nisaun kasiyatun ariyat, mereka berpakaian tapi saubun rokik, pakaiannya tipis. Tipis itu bisa bermakna transparan, ya, jadi kelihatan ngalangkang, atau tipis di sana berarti ngaleupet, mun ayeuna mah ketat, ya. Nah di sini juga yang memang kita masih sayangkan, sudah berkerudung tetapi masih ketatnya, terutama bagian yang tadi ditonjol-tonjolkan. Maka perempuan-perempuan yang berpakaian seperti itu la yadkhulnal jannah,
tidak akan masuk surga, wala yajidna rihaha, tidak akan mencium baunya, wa inna rihaha, baunya wanginya, wa inna rihaha, dan sungguh wanginya, la tujadu min masirati kadza wa kadza, dapat tercium dari jarak perjalanan segini dan segini. Dalam riwayat lain disebutkan dari jarak perjalanan 40 tahun. So 40 tahun tidak ke mana? Sebutlah ti dieu ka bulan, ya, nu seungit di bulan teh ka ambe. Surga itu maksudnya boro-boro masuk surga ngadegetan wage moal. Ya, ini peringatan bagi laki-laki yang hampang leungeun, ya, yang ringan tangan, yang KDRT, termasuk ibu-ibu yang berdandan lebay, ya, berlebihan, berjalan oge ngahajakeun di lenggak-lenggok. Nah itu semua calon penghuni neraka, ya. Dahlah geus kolot, geus punya suami naon deui atuh, ya. Tinggal diperlihatkan ke yang lain mah menutup aurat, jangan memperlihatkan aurat kepada yang lain. Baheula meureun rada aya alasan keur ngoranya, ingin memikat perhatian lagi. Sekarang apalagi, ya, kalau masih alasannya ke sana, oh ya kabina-bina. Dan kita sendiri kan jadi aneh nanti, jadi era urang nu ningali, ya. Jangan beralasan bahwa ini melanggar HAM. Kailah HAM teh HAM nu mana? Hak asasi manusia itu apakah perempuan yang bebas membuka auratnya atau masyarakat yang punya hak untuk tidak melihat aurat, itu nu mana? Ya. Jadi kenapa hadis melarang ibu-ibu membuka aurat? Karena kita bapak-bapak khususnya punya hak untuk tidak melihat aurat, ya. Kan kada ya bapak-bapaknya tong ngumpang-mumpeng. Da ayeuna mah urang di parapatan oge ningali teh ngawe nu kararitu we gitu, susah. Jadi nya tong ngahajakeun gitu. Jadi jangan berdalih, oh cenah suka-suka we, enggak bisa suka-suka kecuali mun maneh hirup sorangan pek teh. Apalagi hidupnya jika itu di Papua nu masjid, ya. Di Papua juga banyak masjid. Ini nu masjid di kampung yang tidak ada masjid. Atau di situ Aksan mah loba masjid, loba ahli masjid. Kita semua punya hak untuk tidak melihat aurat perempuan tararutupan atuh. Ya, di daerah santri situ Aksan mah. Kemudian berikutnya ini tentang kendaraan. Kendaraannya zaman Nabi kan hewan. An Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu an annahu kana ma'a Rasulillah fi ba'di asfari. Qala, bahwasanya dia pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu safarnya. Safar Rasul kalau tidak haji umroh perang. Can usum ulin baheula mah can aya tempat rekreasi nage. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulan. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengutus seorang petugas. Dan saat itu orang-orang sedang ada di tenda mereka. Kata Rasul, la yabqayanna fi raqabati ba'ir, jangan menyisakan di leher satu unta pun kiladatan min watarin, kalung dari watar. Watar itu tali. Illa quti'at, kecuali dipegatkeun, ya, diputuskan. Qala Malik, kata Imam Malik, uradalika minal ain, aku melihat hal itu minal ain, karena termasuk jimat, ya, ain, untuk mencegah ain, bahaya, untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan, ya. Dan ini memang bukan tradisi di Arab saja. Kalau kita baca parasit akidah, ini juga tradisi Romawi, tradisi Yunani. Jadi kendaraan itu pakai kalung,
dengan alasan agar selamat dari bala. Jadi kalung itu tolak bala. Kata Nabi kalau ada kalung seperti itu cabut. Ya. Ustaz Siddiq Amin dulu sering menjelaskan rahimahullah. Nah, cenah urang mah ena menumboga mobil gantungan dina kaca spion tengah. Naon teh cenah tujuanna? Najan yasin, najan tasbih. Disebut pantas, dah henteu ge pantes. Kalau saya memang pakai, tapi Stella pewangi teh naon pewangi mah da memang enak kena didinya. Tapi ketika pertama kali pakai memang segala aya cabutan we picina. Jadi kendaraan umum tentu bukan hanya unta, bisa kuda, bisa sapi nya, mun kendaraan sapi, bisa motor, bisa mobil atau mungkin pesawat. Yang punya keyakinan menggantungkan sesuatu itu tolak bala, maka itu sudah musyrik, ya, syirik amali. Seharusnya tawakal itu kepada Allah, bukan karena jimat, karena kongkorong, ya, ke kalung, ke gelang, nggak boleh. Kemudian ini tentang lonceng. An Abi Hurairah radhiyallahu an, kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol la tashabul malaikatu rufqatan. Kalau dalam riwayat Bukhari rufqatan, malaikat tidak akan menemani rufqah. Rufqah teh rombongan, kita ngaco terjemahanna. Rombongan yang safar. Nabi kan menganjurkan, ya, safar itu minimal tiga orang. Jadi pasti istilahnya rufqah, ya, jadi minimal 3 orang. Karena Nabi kan ar-raqib syaitan war-raqibani syaitonani war-raqbu saya lupa lagi, ya. Seorang pengendara itu setan, 2 pengendara 2 setan. Nah, kalau rombongan minimal 3 orang itu selamat, ya. Para ulama menjelaskan karena memang zaman Nabi kan perjalanan itu padang pasir. Kalau seorang 2 orang itu khawatir ada serigala, ada penyamun, ya, nggak ada yang ini, artinya rawan setan, ya. Termasuk ya rawan gangguan-gangguan di jalan. Misalkan godaan dari para pelacur, ya, di jalanan, mungkin ada pemabuk, susah nolak. Tapi kalau 3 orang itu minimal, ya. Itu makanya istilahnya rufqah. Jadi kita juga boleh diamalkan kalau memang perjalanan itu perjalanan sepi, ya, siga kaca Anyur Kidul meureun kan kadang sepi, atau kemarin ke Cipali, nah Cipali sepi, ya. Berangkatna balikna memacet. Ai ka Tasik mah saya pribadi teu ngajakeun teu nanaon, ya. Kenapa? Da pasti rame, ya. Jadi rufqah fiha kalbun, yang di sana ada anjing, wala jarusun, juga lonceng. Dalam riwayat di bawahnya Nabi bersabda, al jarusu mazamirus syaiton, lonceng itu seruling-seruling setan. Yang dimaksud adalah lonceng yang menyerupai lonceng paranti ibadah Kristen atau Buddha, ya. Mun di urangnya ciga lonceng pun ten tukang es krim kudu diganti ta lonceng tukang es krim teh, ganti we juga tahu bulat. Nah, tahu bulat usum pakai audio mah, ya. Tapi kalau bel, ya, bel sekolah memang itu yang efektifnya, ya, enggak ada lagi yang lain. Tapi memang mun aya nu assalamualaikum, nah itu lebih bagus, ya. Bel rumah gitunya dan teu lonceng teman. Ya, jadi kalau ada lonceng yang loncengnya mirip yang ada di gereja, yang ada di kuil, maka itu malaikat tidak akan menemani. Termasuk yang ada anjing, ya, terkecuali tentu anjing yang digunakan untuk pemburu. Karena kan zaman Nabi juga, contoh Nabi Ismail, ya, ketika Nabi Ibrahim datang kan Nabi Ismail sedang berburu, itu diantaranya pakai anjing. Gak apa-apa kan pasti berangkat, ya, bareng rombongan. Anjing-anjingnya buat pemburu nggak apa-apa, dikecualikan.
Kata Nabi dikecualikan anjing untuk berburu atau menjaga ternak. Tapi syaratnya nggak boleh disimpan di rumah. Kalau di rombongan ya piraku udah ditinggal boleh. Kemudian hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anid darbi fil waji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memukul wajah. Ya. Ini dulu guru-guru lain Ustadz unggul, guru secara umum saya dapat cerita dari guru-guru saya baheula mah cenah budak bong teh tampiling ku guru ayeuna mah moal. Nah, itu salah ya. Jadi pan nampiling tak kalah kumaha ge memukul ya, atau bapak memukul. Saya pribadi mengkapaksa ting paling jiwir ya, tapi da teu tarik ku dicepengan lagi sieun nya budak. Atau juga Ustaz engkos jurus ngapung ya, tah ieu jurus ngapung. Tapi kalau sampai memukul wajah haram ya. Termasuk di dalam perang ya, kata Nabi faliyajtani bil wajah, jauhi wajah. Karena kalau dia kemudian masuk Islam ya sudah cedera, wajahnya cedera itu kan berbahaya, bisa merusak. Tapi kalau yang lainnya boleh. Termasuk kan wajah jadi identitas. Cuman maut ieu sahanya kelihatan. Dulu belum zaman KTP. Ayeuna insyaallah zaman KTP. Wa anil wasmi fil waji, termasuk membuat tato di wajah. Yang dimaksud tentu tato hewan. Ya, al-wasmi itu mentato hewan. Kalau mentato tubuh kan sudah dibahas kemarin, haram dimanapun tubuh sendiri. Al-wasmi itu bekas kai. Kai itu besi panas. Ya, besi panas yang digunakan kenyirian hewan. Ya. Ayeuna mah alhamdulillahnya kucet nyirian hewan teh atau ku spidol buat merker anu tahan air ya. Itu dulu ditato ku besi panas. Itu kata Nabi kalau mentato hewan jangan di wajahnya. Kemudian Naim Abu Abdillah Maula Ummi Salamah pernah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqul berkata wara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaron mausumal wajh. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seekor keledai yang ditato wajahnya sebagai tanda kan. Fa'an karodalik, Nabi marah ya. Qala, ini kata Abbas bukan kata Ibnu Abbas, keliru ini. Fa wallahi demi Allah la asimuhu illa fi aqsa syai'in minal wajh. Aku tidak akan mentatonya kecuali di bagian ujung wajahnya. Fa amara bihimarin lahu, tapi kemudian Nabi memerintahkan agar keledainya faquya fi ja'irotaihi, dikai di ja'irotaihi itu pantatnya atau paha sebelah atasnya. Bahasa orang menon tetepokan ya, pada dia teh ya. Ja'irotaihi, pantat bagian pinggirnya. Fahuwa awwalu man kawal ja'irotain, maka Abbas yang pertama kali mengkai keledai di jairohnya. Jadi dulu adat jahiliyah mentato hewan itu, nyirian ngecap hewan itu di wajah, selalu di wajah. Nabi melarang. Kalau mau di belakang, ya di pantat, di pahanya silakan, atau di tubuhnya silakan. Tapi kalau sekarang tentu ada yang lebih maslahat ya. Da sarua hewan oge atuh ngagurubuk ku besi panas mah. Itu pakai cat atau apapun untuk menandai. Terus wasmul ghanam fi adaniha. An Anasin radhiyallahu an qol dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mirbadan. Kami masuk ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ada di kandangnya. Wa huwa yasimu ghanaman fi adaniha, dan beliau menandai kambing di telinganya. Jadi boleh ya. Kemudian di punggungnya
Kata Anas radhiyallahu an qol lamma waladat Ummu Sulaim, ketika Ummu Sulaim melahirkan, Ummu Sulaim ibunya Anas. Maksudnya ketika Ummu Sulaim melahirkan adiknya, tapi beda bapak. Ini dari Abu Tolha. Kalau bapak Anas kan Malik mati dalam keadaan kafir. Qalat li, ibuku berkata kepadaku, ya Anas, hei Anas, undur hadal gulam, nih lihat bayi ini, fala yusibanna syai'an, jangan dikasih minum, dikasih makan apapun, hatta taghdua bi ilan nabi, hingga kamu nanti besok bawa dulu ke Nabi, yuhannikuhu, agar ditahnik oleh Nabi. Tahnik itu arti asal anak tuh ini, Pak, langit mulut, ya, langit-langit mulut. Ini itu hanak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mengunyah kurma, lalu kemudian dimasukkan ke, tapi kurmanya sampai lembut, dimasukkan ke hanak. Hanak itu mulut bagian atas. Ini ya, dikitukan ke bayi. Tujuannya apa? Tujuannya kata para ulama barokah. Barokah air liur Nabi, barokah kurma. Karena kan kurma banyak gizinya. Ya, jadi itu tahnik. Dan itu biasa para sahabat ke Rasulullah kalau bayinya baru lahir memohon barokah dari Rasulullah. Boleh tidak sekarang, boleh saja ya, kalau dianggap ustadz misalkan barokah. Dan sekarang gak harus dengan kurma dikunyah, boleh dengan sari kurma. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim kan dokter juga, agar yang pertama kali masuk itu yang manis-manis, dan itu bagus buat anak ya. Tapi manis-manisnya manis kurma, lain manis gula ya. Cuma ini memang tidak wajib, tidak sunat, boleh saja, tradisi dulu dan kemudian diakui oleh Nabi. Nabi tidak pernah menganjurkan kalau bayi lahir tahnik, yang Nabi anjurkan hanya akikah ya. Jadi tapi kalau mau diamalkan silakan. Tahkitu tahnik teh ya. Ka abdi mah alhamdulillah can aya nya lantaran teu dianggap barokah. Kormana geus atuh da. Qala faghadautu, esok harinya aku kemudian bawa bayi itu subuh-subuh dikanabikeun. Jadi enggak langsung disusui ya oleh Ummu Sulaim. Pingin yang pertama kali buat bayi itu hanak ya. Dan kuat insya Allah bayi ya. Ini anak saya yang keempat juga, 1 hari 1 malam ya, tidak disusui ibunya. Wa alaihi khamisatun huraithiyah, beliau sedang ada di halaman belakang rumahnya dan beliau memakai baju huraithiyah. Baju huraithiyah itu baju berwarna hitam. Wa huwa yasimud dhahra, dan beliau sedang mengecap, mentato punggung alladzi qadima alaihi fil fathi, yang beliau gunakan kendaraan pulang dari Fathu Makkah, karena mungkin ini dianggap hewan bersejarah ditandai. Ini sekali lagi jadi dalil bahwa mentato hewan di telinga atau di pantatnya, di kakinya, di tubuhnya boleh, asal tidak boleh di wajah, meskipun wajah bagian ujungnya kata Nabi nggak boleh, ganti dengan di bagian lainnya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.